Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep perspektif satu titik hilang. Saya jelaskan tentang perspektif satu titik hilang ya. Kita ingat-ingat lagi, di awal kita telah membahas unsur atau objek apa saja yang digunakan dalam menggambar perspektif ya. Yang paling utama adalah garis horizon ya, garis horizon ini, garis horizon dan titik hilang. Karena ini perspektif satu titik hilang, maka titiknya berada di tengah ya. Jangan terlalu ke tepi kanan atau terlalu ke tepi kiri, tapi di tengah. Walaupun kita tidak harus mengukur tepat sekali di tengah, itu tidak harus, tapi yang jelas titiknya kira-kira di tengah. Kenapa? Karena untuk perspektif satu titik hilang itu seolah kita cara memandangnya, cara memandang suatu objek itu dari tengah atau dari depan, bukan dari serong, bukan dari samping ya, tapi dari tengah. Maka titik hilang ini berada di tengah. Nah, saya perjelas lagi apa itu titik hilang dan apa itu horizon. Kalau titik hilang itu merupakan titik ilusi ya, bukan titik asli. Itu hanya ilusi sebagai acuan garis-garis objek benda ya, agar supaya diarahkan ke titik hilang ya, agar supaya gambar yang kita buat itu luas, enak dipandang. Contohnya seperti gambar yang sebelumnya kita bahas ya. Kalau tidak menggunakan titik hilang, maka garisnya akan ngacau, akan asal mengarah kalau yang tidak paham perspektif. Tapi kalau yang sudah paham perspektif, walaupun tanpa titik hilang pun, cara menggambarnya dia sudah mengarah ke tengah. Tapi karena kita tahap belajar, maka kita bantu dengan titik hilang, supaya memudahkan kita mengarahkan garis-garis objek atau benda. Nah, lalu apa itu horizon? Saya perjelas lagi, horizon itu juga garis mendatar hayal ya. Hayal ya, sekali lagi itu hayal, ilusi, bukan sebenarnya, bukan nyata. Sebagai acuan juga ya, sebagai acuan juga, acuan dari tinggi mata kita ya. Jadi ketika horizon ada di bawah, berarti artinya kita memandang suatu objek itu dari tempat yang rendah juga ya. Semakin ke atas, maka artinya kita memandang suatu objek atau suatu wilayah atau suatu area itu dari posisi yang cukup tinggi ya. Itu patokannya atau acuannya pada garis horizon ya. Harus diingat-ingat, garis horizon dan titik hilang ini semuanya ilusi, tapi semuanya berfungsi. Tidak hanya asal untuk membuat ya. Kita contoh ya, kita contohkan gambar yang simpel saja, yang penting mudah dipahami. Contohnya boleh, semua gambar bisa digunakan prinsip perspektif. Hanya untuk contoh itu gambar-gambar yang objeknya teratur, tidak objek-objek yang tidak beraturan. Contoh objek yang teratur misalnya rumah, gedung, meja, jalan, trotoar, rel kereta api, jembatan dan sebagainya. Itu contoh-contoh objek yang bentuknya teratur. Contoh objek yang tidak teratur seperti pohon, ya, rumput, ya, itu contoh objek-objek yang bentuknya tidak teratur. Ya boleh diterapkan, tapi bisa dengan kira-kira. Tapi kalau objek yang teratur kita bisa gunakan secara teknik, ya. Contoh jalan lurus, ya, kita posisinya melihatnya di tengah jalan, ya, jalan lurus. Maka biar objeknya makin mengecil, maka kita tarik ke arah titik hilang. Ketika ada marka pun juga sama ya, kita juga harus menarik ke titik hilang. Ingat sekali lagi, semakin jauh maka semakin kecil dan semakin pendek. Jangan kita buat markanya panjangnya sama terus ya, maka harus semakin pendek ya, harus semakin pendek dan semakin kecil ya. Ini perspektif. Ini belum menggunakan cara. Nanti ada cara untuk membuat marka ini lebih teratur. Nanti ada ya. Yang penting kalian teorinya paham. Harus ketika ada gedung, ya, ada gedung yang tingginya lebih rendah dari mata kita. Artinya gedung itu tingginya tidak sampai setinggi posisi kita berada. Ya, misal kita melihat
area atau wilayah ini berada di jalan layang. Kebetulan gedung ini tingginya tidak lebih dari mata kita. Kenapa bisa tahu tidak lebih tinggi dari mata kita? Yang jelas patokannya horizon. Gedungnya di bawah horizon, artinya di bawah mata kita atau mata pemandang. Maka ketika objek atau gedung itu di bawah mata kita, pasti kita dapat melihat atapnya. Maka yang jelas kita harus mengarahkan dulu ke titik hilang. Nah, ini mengarahnya ke titik hilang, dan ini vertikal ya. Nah, maka atapnya akan kelihatan sedikit. Ini ke arah titik hilang juga, dan ini mendatar ya. Gedung seperti ini. Tapi kebalikannya, gedung yang posisinya lebih tinggi, misal ada gedung yang lebih tinggi, yang tingginya lebih tinggi dari mata kita atau mata pemandang ya, maka kita tidak akan bisa melihat atap dari gedung ini ya. Gedung ini tidak akan terlihat atapnya. Ingat, ini harus diarahkan ke titik hilang juga, ya. Ingat, walaupun tidak kelihatan atapnya, kita juga tidak boleh asal membuat garis seret ke sini, seret ke sana, tidak, tapi tetap mengarahkan ke titik hilang ya. Baru kita tarik bawah ya. Nah, seperti ini ya. Yang jelas ini mengarahnya ke titik hilang, ini juga sama, arahnya ke titik hilang ya, titik hilang. Ingat, ini hanya garis bantu ya. Kalau sudah jadi, ini bisa dihapus, hanya tersisa objek. Ini juga sama, walaupun sedikit juga arahnya ke titik hilang. Tapi hati-hati, objek yang hampir mendekati tinggi mata kita atau hampir mendekati horizon, maka untuk membuat garis-garis yang contohnya atap gedung seperti ini akan susah terlihat bedanya antara garis yang ke titik dengan garis yang datar. Lebarnya itu tidak begitu terlihat karena semakin mendekati horizon. Tapi ketika objek itu semakin rendah atau semakin tinggi, itu lebih mudah. Misal ada objek kotak seperti ini ya, di sini ya, ini juga harus diarahkan ke titik hilang, ya, vertikal ya, diarahkan ke titik hilang. Nah, maka kita akan bisa melihat perbedaannya. Nah, atapnya lebih jelas terlihat karena posisinya ini jauh lebih rendah dari horizon atau jauh lebih rendah dari mata kita atau mata pemandang. Paham ya? Jadi semua garis diarahkan ke titik hilang, untuk satu titik hilang ya, kecuali garis yang mendatar. Nah, mendatar ini tidak diarahkan ke titik hilang, hanya yang penting dia harus mendatar. Sisanya dia ya. Oh ya, mohon maaf, garis yang mendatar dan garis yang vertikal, sisanya harus mengarah ke sana ya. Yang vertikal tetap vertikal, jangan sampai miring, kecuali objek itu asli miring ya, beda lagi. Tapi kalau objeknya tegak, jangan sampai miring. Yang mendatar atau yang horizon juga tetap horizon, sisanya harus mengarah ke titik hilang semua ya. Ini secara teknik seperti ini. Nah, kalau misal kita menambahkan objek yang tidak beraturan, contohnya pohon ya, kita tinggal mengkira-kira ya, misalnya besarnya pohon sekian, nanti yang jauh mungkin sekian ya, seperti itu. Jendela pun juga sama, jendela yang menghadap ke arah kita, menghadap ke arah pemandang, hanya tinggal dibuat, misal jendela itu persegi, ya sudah persegi. Tapi jendela yang menghadap ke samping atau menghadap ke jalan ya, maka salah satu sisinya harus mengarah ke titik hilang. Contoh, di sini ada jendela. Nah, ini harus mengarah ke titik hilang, ini juga harus mengarah ke titik hilang, dan ini vertikal. Nah, ya, yang bawah juga sama. Ada jendela di bawah, maka ini harus mengarah ke titik hilang, dan yang ini vertikal. Ya, yang vertikal tetap, ya, gitu. Paham ya? Nah, perbedaannya ya, ketika tadi saya bahas horizon ketika posisinya rendah dan posisinya tinggi, misalnya seperti ini. Saya pasang horizon itu rendah, artinya posisi kita berada, kita memandang itu rendah. Titik hilang di sini. Jalan. Ya, marka. Ya, gedung yang semula rendah, yang berada di bawah kita, kemungkinan
Kalau posisi horizon rendah, artinya posisi kita berada itu rendah, kemungkinan gedung ini juga akan lebih tinggi dari mata kita, ya. Ya. Ini tetap ke horizon, ke titik hilang, maaf ya. Ini juga ke titik hilang, ini vertikal. Ya. Pohonnya pun juga sama semestinya. Nah, seperti ini. Nah, gedung yang aslinya tinggi akan jauh kelihatan lebih tinggi pastinya, ya. Nah, ini ke titik hilang, ya, ke sana. Nah, seperti ini, ya. Paham ya perbedaannya ya, ketika horizon saya turunkan dan saya naikkan. Ketika dibalik lagi, posisi horizon kita naikkan lebih tinggi dari yang awal. Misalnya di sini, horizon, titik hilang, marka, ya. Gedung yang pendek tadi, dia akan jauh kelihatan atapnya daripada yang gambar pertama, ya. Ke titik hilang ya, ke sana ya. Nah, dan kemungkinan gedung yang sebelah kanan yang tadi tinggi juga kemungkinan bisa terlihat atapnya kalau posisi kita berada lebih tinggi dari gedung ini, ya. Ke titik hilang ya. Nah, ini ke titik hilang juga, oke. Paham ya perbedaannya? Perbedaannya sangat signifikan ya. Ketika horizon kita ubah-ubah ya. Yang jelas titik hilang tetap di tengah. Ya boleh geser sedikit tidak masalah, yang penting jangan terlalu ke pinggir. Karena apa? Kalau terlalu ke pinggir atau ke tepi, nanti bukan menjadi satu titik hilang lagi. Nanti akan menjadi dua titik hilang yang akan dibahas nanti ya. Pokoknya kalau satu titik hilang itu berada di tengah. Ya, kalau semakin ke tepi akan jadi dua titik hilang karena posisinya kita akan semakin serong, ya. Oke. Untuk selanjutnya, untuk satu titik hilang ada beberapa trik ya terkait misalnya untuk membuat jarak marka ya, jarak marka atau kita membuat trotoar di samping sini ya, agar trotoarnya semakin jauh, semakin mengecil, tapi rasio mengecilnya teratur ya. Misal dari 4 ke 2 ya, rasionya itu jarak trotoarnya rasionya itu teratur ya. Itu ada caranya tuh ya. Sekali lagi kita akan membahas ya cara membuat jarak marka, jarak trotoar, atau mungkin ada tiang listrik ya, tiang listrik yang jaraknya dominan sama, tapi kalau dilihat dari perspektif, dilihat dari arah kita, maka semakin jauh jaraknya akan semakin mengecil ya. Nah, cara membuat jarak rasionya biar rasionya teratur itu ada caranya ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya ya. Nah, ini contoh ya. Contoh cara membuat jarak marka ya, jarak marka biar jaraknya teratur ya, biar enak dipandang. Trotoar juga sama ya. Kita menggambar jalan dulu ya. Ya entah ini jalan entah apa, yang penting gambar seperti ini, titik hilang, horizon ya. Kita membuat beberapa bagian ya. Bisa dibuat menjadi 1, 2, 3, 4 ya. Dibuat menjadi 5 bagian. Tapi dengan catatan, ini kunci ya, jangan sampai salah. Jarak antar bagian ini harus sama ya, harus sama. Catatannya harus sama ya. Ketika jarak sudah sama ya, jarak sudah sama, kita tarik garis ke titik hilang ya. Oke ya, pokoknya jarak harus sama. Nah, dan udah ada garis yang kedua.
Oke, cara yang kedua ya, cara pertama tadi membuat jarak ini harus sama dulu, dibagi menjadi beberapa bagian dengan jumlahnya bebas, tapi yang jelas intinya jaraknya sama. Ya, kalau sudah ada bentuk seperti ini, dari sudut kiri atau sudut kanan juga boleh, tapi karena anak saya enaknya gambar dari kiri, maka dari sudut kiri kita tarik garis memotong tiap sudut pertemuan ini ya. Kita tarik garis memotong sudut pertemuan dari garis yang sini ya, dengan garis mendatar ya, terus berhenti di sini. Nah, ya, berhenti di garis terakhir. Nah, setiap perpotongan ditandai ya. Nah, oke, ya. Nah, ini sebagai acuan baru, acuan garis mendatar yang baru ya. Kita ambil garis yang sama dengan ini ya, yang lurus dengan ini ya. Nah, ini pokoknya harus lurus dengan ini. Udah ya. Kalau sudah jadi seperti ini sudah jarak ya, jarak antar garis ini dia sudah teratur, rasionya sama, sampai yang mengecil pun rasionya sama ya. Kalau habis bagaimana? Ambil lagi dari sini ya, ini ke ini ya, dari sini pojok ke pojok lagi, terus bablas ya. Tiap pertemuan ditandai lagi, kita garis lagi, seret ya, seret. Ini terus berulang sampai habis ya, sampai habis. Ini sudah otomatis, rasionya sama. Nah, dengan apa? Dengan bantuan garis-garis ini kita akan lebih mudah untuk membuat bisa marka, bisa trotoar, bisa jarak tiang listrik ya. Yang penting pola ini sudah terbentuk. Contoh marka, ini katakanlah ini jalan ya. Untuk membuat ruangan juga bisa membuat keramik dengan cara ini ya. Keramik, ternit juga sama. Yang penting patokan ini sudah paham dulu ya. Contoh untuk membuat marka biasanya di tengah ya. Kita ambil dua garis di tengah, ya, yang menuju ke titik hilang ya. Intinya menuju ke titik hilang. Tinggal dibagi aja. Marka pertama ada di petak sini ya. Marka pertama. Ini marka kedua ada di sini. Marka jalan loh ya. Marka ketiga yang ini. Marka keempat ini, kelima ini, seterusnya ya. Otomatis marka ini akan bentuknya dan jarak rasionya akan semakin teratur. Ini marka. Yang kedua trotoar. Trotoar tinggal sama. Ambil garis lagi. Ya. Kita ambil satu lagi ya, satu lagi yang kecil, yang vertikalnya. Ya, tinggal tarik ke atas. Seret, 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 tarik ke atas. Ini vertikal loh ya. Vertikal, tinggal tarik mendatar lagi. Udah, ini jaraknya akan semakin teratur. Jadi kalian tidak susah untuk membuat jarak ini kira-kira ya, dengan kira-kira ya. Walaupun kalau ilmu kira-kira sudah sangat tajam, tapi akan lebih presisi lagi dengan cara ini ya. Yang misalnya di sebelah kiri ada trotoar juga caranya sama seperti ini ya. Terus untuk membuat jarak tiang listrik, nah, misal di sini ada tiang listrik, ya, ada tiang listrik, ya, tingginya harus diatur, ya. Nah, tiang listrik mau jaraknya berapa petak? Misalnya kalau tiang listrik nggak mungkin jaraknya pendek-pendek, maka kita ambil jarak 1, 2, 3, 4 petak. 1, 2, 3, 4. Tiang listrik kedua ada di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, tiang listrik kedua ada di sini. Nah, tapi harus diingat, kalau yang depan kelihatan tebal, yang semakin jauh semakin kecil. Jangan tebalnya sama terus sampai jauh. Makin kecil juga. Semakin pendek dan semakin kecil. Ya, ingat. Terus nanti jarak tiang listrik berikutnya juga 4 petak lagi. Karena ini belum dibuat, ya dibuat ya. Dibuat ya. 1, 2, 3, 4. Misalnya di sini ya. Nah, dan seterusnya nanti baru kabel ya. Seperti itu. Dengan cara ini ya, asal garis dari awal kamu tepat, jaraknya sama, maka kesananya juga pasti akan sama. Teruslah ini beberapa trik ya, trik dari satu titik hilang seperti ini untuk membuat rasio ya, rasio jarak objek ya. Baik, itu satu titik hilang. Untuk selanjutnya akan saya bahas lagi video tentang
perspektif 2 titik hilang. Oke, ya.